Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Udah lama ya saya nggak bahas tentang TWS, dan kali ini saya punya kesempatan nyobain TWS dari brand Fish. Ya, brand ini adalah sebenarnya udah cukup lama malang melintang di dunia gadget. Tapi selama ini Fish itu terkenal dengan baterai replacementnya yang berkualitas, dan kali ini mereka nyoba main di TWS, dan ini adalah TWS pertama mereka, yaitu Fish V40. Oke, kita langsung aja akan bahas TWS ini. Seperti apa sih pengalaman saya menggunakan TWS ini? Oh iya, TWS ini dijual cuman 200 ribuan aja. Dan kalau kalian berminat, langsung cek di kolom deskripsi di bawah. Ya, kita lihat dari desainnya dulu ya. TWS ini menurut saya punya desain yang simple banget. Itu dia ada dua pilihan warna, ada warna putih dan warna hitam. Di sini ada tulisan Fish-nya, dan untuk fungsinya di sini dia menggunakan touchscreen. Terus untuk charging case-nya di sini dia menggunakan baterai yang bisa dibilang cukup kecil ya. Ya karena memang si kotaknya emang kecil, itu ukuran baterainya di 300 mAh. Terus ukuran baterai dari si earphone-nya itu cuma 40 mAh. Ya, jadi dengan kecilnya baterai itu bikin si TWS ini ketika dipakai fittingnya itu kerasa nyaman ya, karena ya cukup ringan dan juga nggak gampang lepas. Terus untuk ear tipsnya kita bakal dikasih 3 ear tips, satu yang udah kepasang dan 2 lagi itu yang cadangan. Jadi pasti ukurannya adalah S, M, sama L. Untuk ukuran TWS yang punya harga cukup terjangkau, Fish V40 ini udah menggunakan port USB-C. Jadi ini udah cukup oke banget dengan gadget-gadget zaman sekarang yang rata-rata udah menggunakan port USB-C. Terus untuk kualitas suara dan karakternya itu, pas pertama kali saya nyobain dan saya fitting ke telinga, ada suara robot gitu kan. Saya di sini langsung nebak nih, ini pasti dominan di vokal. Dan ternyata setelah saya coba dengerin beberapa lagu, mulai dari lagu EDM kayak lagu-lagunya Weird Genius, terus lagunya Nadine Amizah yang dominan di vokal, terus saya coba dengerin lagu yang genrenya juga pop, itu kerasa di sini vokalnya memang lebih menonjol dibandingkan dengan low maupun dengan high-nya. Sementara untuk high-nya di sini menurut saya agak sedikit kurang ya, karena petikan-petikan gitar itu kurang terasa detail. Ya ini wajar ya, karena memang harganya kan dia nggak terlalu mahal, jadi untuk kualitas dari high-nya di sini sedikit dikorbankan. Tapi menurut saya nggak terlalu parah sih. Terus untuk bassnya di sini bassnya juga cukup aja. Bassnya ini kerasa ya nggak berlebihan lah. Jadi untuk orang-orang yang bass head mungkin akan kurang cocok dengan headset ini. Tapi menurut saya bass yang dihasilkan itu ya lumayan enak aja didengar gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Cukup ya boleh dibilang booming lah. Jadi kalau dari skor ketiganya tadi, yang paling kerasa itu adalah di vokal, terus nanti kemudian terasa ada di bassnya, dan juga paling kecil itu ada di low atau di high atau di treble-nya. Sementara itu untuk sound staging-nya juga di sini menurut saya ya kerasa standar aja, standar khas headset atau earphone 200 ribuan. Oh ya, untuk pengoperasian tombol sentuhnya di sini menurut saya udah cukup keren ya. Jadi kita bisa naik turunin volume itu cukup dengan touch sekali, kanan untuk naikin, kiri untuk nurunin. Terus tap 2 kali itu untuk pause and play, dan tap 3 kali itu untuk aktifin Google Assistant, dan tap dan tahan beberapa detik itu juga bisa untuk pause. Jadi menurut saya fiturnya udah cukup banyak untuk TWS kelas 200 ribuan. Dan untuk fittingnya sekali lagi menurut saya ini nyaman karena dia punya baterai itu kecil, sehingga secara ukuran juga jadi lebih ringan dan nggak gampang lepas. Saya udah cobain lari tuh dengan TWS ini, kerasa aman-aman aja, nggak mudah copot. Terus kalau ngomongin TWS ini pas dipakai olahraga, jadi sebenarnya si TWS Fish V40 ini nggak punya IP rating tahan air ya. Tapi dari pihak Fish sendiri itu mengklaim bahwa ya untuk cipratan air atau cipratan keringat itu masih bisa tahan. Jadi masih bisa aman banget lah kalau kalian mau pakai TWS ini pas olahraga, karena selain fittingnya memang yang udah pas, dan juga TWS ini tuh tahan cipratan keringat atau ya pas lagi hujan-hujanan ini masih oke banget. Dan jaraknya dari TWS ke device-nya ini bisa sampai dengan up to 10 meter.
Untuk tingkat latensinya sendiri, ini udah aman banget ya kalau dipakai buat nonton di YouTube, itu nggak ada delay sama sekali. Dan kalau dipakai buat main game, kalian bisa lihat dari cuplikan berikut. Oke, ini adalah kualitas dari mic Fish V40 untuk dipakai nelpon, untuk dipakai video conference. Apakah cukup clear? Ya, tuliskan nanti ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya, kayaknya segitu aja ya pembahasan tentang TWS ini. Dan kayaknya ini bisa jadi satu alternatif pilihan kalian saat kalian sedang nyari TWS dengan harga 200 ribuan. Karena kayaknya ini belum banyak yang bahas dari Fish V40 ini. Dan sekali lagi, kalau kalian berminat, cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.